Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Lingkungan sekolah dan kampus biasanya menjadi tempat pelajar dan mahasiswa belajar, berkembang, dan bersosialisasi. Namun, masih banyak pelajar dan mahasiswa yang menjadi korban bullying. Tindakan yang sering dianggap bercanda ini sebenarnya dapat memberikan luka yang sangat mendalam. Bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, mempermalukan, atau mengucilkan seseorang secara sengaja dan berulang. Bullying dapat terjadi kepada siapa saja, baik di sekolah maupun di kampus. Perilaku ini bukan sekadar candaan. Bullying dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental dan kehidupan sosial korban. Bullying memiliki berapa bentuk? Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan perundungan yang dilakukan dengan menyakiti tubuh atau merusak barang milik seseorang secara sengaja. Contohnya, memukul, menendang, menampar, mendorong, atau menjegal teman. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal adalah perundungan yang dilakukan melalui kata-kata yang menyakitkan, menghina, atau merendahkan seseorang. Contohnya, mengejek penampilan fisik, memberikan julukan yang menghina. Ketiga, bullying sosial. Bullying sosial adalah tindakan yang bertujuan merusak hubungan sosial atau reputasi seseorang sehingga ia dikucilkan dari kelompok. Contohnya, mengucilkan teman dari pergaulan, mengajak orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang, atau menyebarkan gosip dan rumor. Yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui media digital atau internet seperti media sosial, aplikasi pesan, game online, atau platform digital lainnya. Contohnya yaitu mengirim pesan yang menghina atau mengancam, menyebarkan foto atau video tanpa izin, membuat komentar negatif di media sosial, dan menyebarkan berita bohong. Bullying dapat memiliki dampak negatif bagi korban. Bullying memberikan dampak negatif yang sangat merugikan bagi korban, mulai dari gangguan kesehatan mental, menurunnya rasa percaya diri, kesulitan bersosialisasi, hingga menurunnya prestasi akademik. Jika terjadi dalam jangka panjang, bullying dapat menyebabkan trauma dan berbagai masalah psikologis. Tidak hanya korban, pelaku bullying juga dapat memiliki dampak negatif, seperti pelaku dapat terbiasa berperilaku agresif, kurang memiliki empati, sulit menjalin hubungan sosial yang sehat, serta berisiko menghadapi masalah disiplin dan hukum. Jika tidak dihentikan, pelaku bullying dapat terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, maupun karir pelaku di masa depan. gak usah diajak, nanti bikin malu. I know it hurts you, but I need to tell you something. My heart just can't be faithful. Terkadang perkataan yang kita anggap sederhana, yang kita anggap sepele, bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, kehilangan kepercayaan dirinya. Lebih baik bullying dapat dicegah dengan cara-cara sederhana. Yang pertama itunya menghargai perbedaan, dan yang kedua itunya menunjukkan rasa empati, yang ketiga itunya berani melapor, dan yang keempat itunya mendukung korban bullying. Baiklah, di sini kita akan mewawancarai tentang topik maraknya bullying di area sekitar kampus.
bagaimana sih dampak terhadap kondisi mental mahasiswa atau dan sosial korban itu Kak gimana? Menurut saya dampak dari pembulian itu sangat negatif ya Kak pada kesehatan mental korban, seperti menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Sehingga para korban tuh takut lah untuk datang ke kampus karena takut dirundungi lagi Kak. Secara sosial korban tuh cenderung menarik diri dari lingkungan dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Oke, terima kasih Kak. Menurut Kakak nih, apakah media sosial itu dapat mempengaruhi meningkatnya bullying di kalangan mahasiswa Kak? Lah kamu berketawa. Iri dah langsung potong rambut. Ada yang suruh tuh. Aja cepat udah. Aku mau bertanya yang ke-6 kali ya. Udah, karena Pancasila. Nah, menurut Kakak nih, apakah media sosial itu Karena itu Pancasila. apa sih Kak? Aku serius loh. Ya, aku serius kalau Globalisasi. Orang globalisasi. makan api dan neneng apa anjing? Ya baik. Menurut Kakak, menurut Kakak, apa sih pengaruh media sosial itu? Apa ya? Buat video apa? Project kan Kak, wawancara. Caranya awak Tidak, sinilah kami wawancarai kalian lah. Dan yuk, wawancari kami apa tentang apa? Pembulian, apa datang lah? Bullying itu tidak boleh. Apa racun? Sudah lah. Menurut kakak, apa sih pengaruh media sosial itu bisa meningkatkan pembulian di terhadap mahasiswa? Menurut saya Kak, media sosial itu sangat berpengaruh Kak, karena memudahkan seseorang melakukan komentar negatif, penghinaan atau penyebaran informasi yang merugikan orang lain, seperti menyebarkan aib-aib dari korban atau membuli fisik korban gitu Kak. Terus tuh selain itu aku juga sering merasa lebih berani karena tidak berhadapan langsung dengan para korban, sehingga lebih memudahkan aksinya untuk membuli para korban. Baik Kak, terima kasih. Dan selanjutnya Kak, apa yang sebaiknya dilakukan kampus tuh untuk mencegah pembulian terhadap mahasiswa? Menurut saya kampus itu harus menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi korban Kak, seperti menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa yang terkena korban bullying, agar mereka juga cenderung tidak merasa takut lah untuk datang ke kampus. Oke, baik Kak, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana peran mahasiswa itu terhadap lingkungan kampus agar tidak terjadi pembulian lagi? Mahasiswa itu berperan penting Kak dengan saling menghormati, menjaga komunikasi yang baik, menjaga etika, tutur kata yang baik, tidak melakukan diskriminasi, dan berani melaporkan tindakan bulian yang terjadi kepada para dosen ataupun kepada yang berwenang. Dengan membangun budaya saling mendukung, lingkungan kampus akan jadi lebih nyaman dan aman bagi semua mahasiswa di masa sekolah. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya.